dimanapun Tuhan tempatkan. Selanjutnya dari Komisi Youth ada pengumpulan dana untuk mengadakan acara Natal Youth. Dan saat ini dari teman-teman youth kita sedang mengadakan penjualan es lumut, ada salad mangga dan beberapa jajanan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara bisa mendukung juga dan bisa juga merasakan nikmatnya olahan anak-anak dan adik-adik kita untuk mendukung acara Natal dan bisa didapatkan di kantin gereja yang ada di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ibadah senior akan dilaksanakan pada hari Senin 18 November 2024 pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Tempatnya di GKMI Bandung dengan pembicara Ibu Yevania. Kemudian persekutuan wilayah diaspora yang akan diadakan pada hari Sabtu 23 November 2024 dimulai pukul 18.30 sampai dengan 21 bertempat di kediaman Bapak Diaken Budi Bekti Wibowo, yaitu di Taman Holis Indah Blok C4 nomor 15 dengan pembicara atau sharing firman Tuhan Bapak Danu. Ya. Selanjutnya dari Komisi Youth juga hari Minggu tanggal 24 November 2024 diadakan ibadah seperti biasa pada pukul 9.30 di gedung PPA dengan tema mengenalnya berubah, Roma 12 ayat 2 dengan pembicara Bapak Andre Setia. Kemudian persekutuan wilayah, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, persekutuan wilayah Kopo Permai tanggal 26 November 2024 diterima oleh keluarga Bapak Pendeta Elfren pada hari Selasa 26 November 2024 pukul 18.30 dengan pembawa renungan firman Tuhan Saudara Mika. Dan kami juga atas nama majelis dan hamba Tuhan menyambut seluruh jemaat yang hadir di ibadah pertama kali ini dan juga mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayan yang sudah mengambil bagian, pemimpin pujian, singer, pemain musik dan seluruh yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini? Penuh sukacita ya? Kita siap memuji Tuhan, kita siap mempersembahkan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengundang hadirat Tuhan boleh turun di tengah-tengah ibadah kita. Kita rindu lawatan Tuhan. Kita rindu melukiskan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita rindu menyerukan kemuliaan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami hadir di hadirat-Mu. Rindu jamahan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pasal yang ke-6 ayat yang ketiga berbunyi demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Ya, senang sekali kita sudah ada boleh di minggu ketiga di bulan November ini. Ya, waktu begitu cepat berlalu. Sebentar lagi kita akan akhiri bulan November dan kita akan masuk di minggu pertama Desember, dan itu juga mulai kita akan memasuki masa raya Natal kita dengan menjalani terlebih dahulu yaitu minggu-minggu Advent. Karena itu mari Bapak Ibu, kita boleh benar-benar juga boleh kembali menghayati akan peristiwa Natal yang nanti akan kita rayakan. Biarlah dengan penghayatan itu juga kita boleh semakin mengenal, mengetahui, memahami dan bahkan mengimani Tuhan yang telah lahir beribu-ribu tahun itu, dan tentunya juga membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita juga akan ditolong belajar juga dari kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Budi Hastuti Pangasti Rahayu. Nah, kalau saya tahu nama panggilannya Bu Ayu aja gitu, ternyata namanya panjang juga. Nah, Bu Ayu ini juga adalah jemaat kita Bapak Ibu. Dia juga mengajar di sekolah BPK dan juga mengajar di sekolah minggu kita, dan beliau juga adalah alumni dari tempat saya juga sekolah, dari Satya Wacana. Jadi di adik kelas saya mintakan untuk juga melayani firman Tuhan hari ini. Dan saya yakin dia akan boleh menolong kita untuk belajar mengenal Tuhan kita semakin lebih dalam lagi. Terima kasih Bu Ayu untuk pelayanannya. Dia agak grogi, tadi ke belakang sampai 10 kali kelihatannya. Dia grogi Bapak Ibu ya, karena sebenarnya dia tidak ada kerinduan untuk menyampaikan firman Tuhan, karena dia tidak ada panggilannya mau menjadi pendeta gitu ya. Tadi cerita juga di belakang, pernah dipanggil di gereja, tapi dia tidak memang bukan itu menjadi panggilannya. Tapi dia memang mau belajar teologi dan melayani di sekolahan. Jadi terima kasih Bu Ayu untuk pelayanannya hari ini. Nah Bapak Ibu, tadi sepertinya juga ada sedikit warta yang terlewatkan. Jadi nanti juga di minggu ke-2 ya, tanggal 8 Desember akan ada perayaan Natal anak-anak sekolah minggu bersama dengan PPA. 8 Desember jam 1 siang di gereja. Jadi juga mohon anak-anak yang punya anak-anak yang ada di sekolah minggu bisa juga nanti diingatkan untuk juga datang dalam ibadah di perayaan Natal tanggal 8 ya. Lalu minggu depannya tanggal 14 akan ada perayaan dari Komisi Youth, betul ya, Kristian ya. Jadi perayaan dengan bentuk ibadah KKR. Lalu juga Komisi Senior tanggal 12, betul ya Bu Marta ya? 12. Dan kalau saya lihat di grupnya sudah sangat banyak sekali yang mendaftar. Ya, nanti akan melakukannya di
luar negeri kelihatannya, Lembang, ya. Nah, karena itu juga silahkan untuk mengikutinya. Tadi juga ada kelewatan, tadi mungkin di baliknya Pak Agus agak kelewatan. Beberapa yang jemaat berulang tahun, nanti kalau nggak diselamatin bisa marah nanti ini nggak diselamatin. Yang pertama ini selamat ulang tahun untuk Diaken Nini Wahyuni, ya mantan pacarnya dari Pak Danu yang berulang tahun hari ini, ya. Kemudian ada Bu Betty, ya, kemudian ada Ibu Novia Teti Panggabean 20 November. Kemudian juga ini makanya tadi suaminya nggak ngucapin ulang tahun, ini bahaya ini. Ibu Nani Sabarini, ya, ulang tahun tanggal 22 November. Lalu Ibu Narti Sagala tanggal 23 November. Selamat berulang tahun bagi yang berulang tahun. Yang tidak berulang tahun ya sabar menunggu ulang tahunnya, ya Bapak Ibu. Selamat juga untuk Jojo yang sudah diwisuda, ya, dan juga sudah boleh bekerja. Kita doakan juga dia terus boleh berkarir, berkarya dengan begitu luar biasa. Walaupun kemarin sempat ada hal yang kurang menarik, ya, ketika dia mau wisuda di kampusnya ada isu bom begitu, ya. Nah, ada isu bom sehingga kalau Bapak Ibu baca media sosial itu ada isu bom memang, tapi ternyata semuanya dilancarkan, aman, terkendali sampai boleh semua acara dan bahkan yang dilayani boleh semuanya dapat menikmati, ya, perayaan dari keberhasilannya. Baik Bapak Ibu, dan hari ini kelihatannya semua yang melayani perempuan, ya. Dari WL-nya perempuan ya Bu, ya. Ya, gitu, ya. Singernya perempuan, pengkhotbahnya perempuan, pemusiknya agak pasangan perempuan, punya pasangan perempuan. Kecuali Christian kelihatannya belum ada pasangannya. Coming soon, gitu, ya. Baik Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oh, satu lagi Bapak Ibu, maaf. Pengecatan gereja tetap kita mohon dukungan dari Bapak Ibu supaya bisa terpenuhi, dan puji Tuhan sudah ada beberapa yang masuk, dan kalau harapannya bisa lebih cepat masuk maka bulan Desember juga ruang bagian luar dan bagian bawah itu bukan lagi ruangan gereja ini, dalamnya sudah dicat ini Bapak Ibu, tapi luar dan bagian dalam gereja bisa lebih diperbaharui sehingga kita menyambut bayi yang lahir itu dengan suasana yang lebih indah. Tuhan memberkati kita. Amin. Silakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya undang Bapak Ibu dan saudari-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersorak-sorai, menyatakan bahwa Tuhan adalah menara yang teguh, kota perlindungan kita. Amin. Allah yang perkasa.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, masih semangat semuanya? Kita mau katakan bahwa Allah penuh kasih, Allah penuh hikmat, Allah penuh kuasa. Karena Dia yang selalu membuat kita tersenyum. Maka Dia adalah Yesus sahabatku. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. kita akan menerima taburan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah hidup kita yang mendatangkan terangnya, yang menghadirkan terangnya. Kita mau dalam setiap kehidupan kita ada mukjizat Tuhan yang terjadi, ada mukjizat Tuhan yang dinyatakan. Kita tahu bahwa Tuhan itu sempurna dalam setiap rencana dan karyanya. Tuhan itu hidup dan senantiasa dimurnikan dengan rohnya. Kita ini selalu dimurnikan oleh rohnya. Kita mau hidup kita ini senantiasa menggenapi firman Tuhan, sehingga setiap tanda-tanda mukjizat itu mengiringi tiap langkah kita. Tuhan, inilah kami. Kami mau bersamamu ya Tuhan, menjadi bukti akan kebesaran-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau belajar sebagian dari firman yang hendak Engkau berikan kepada kami. Biarlah Engkau menolong hamba-Mu yang hendak berbicara. Engkau mengurapi sehingga apa yang dikatakan bukan hanya hasil pemikiran sendiri, tetapi itu merupakan perintah dari Engkau yang harus hamba-Mu sampaikan. Berkati kami semua yang ada di ruangan ini, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat melalui perenungan kami hari ini. Dan ketika kami pulang nanti, kami boleh menyebarkan kembali apa yang sudah kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Iya, selamat pagi. Betul kata Pak El tadi ya, saya memang agak sedikit, memang banyak banget groginya karena biasanya yang saya hadapi adalah anak-anak kecil. Karena saya mengajar di sekolah, saya mengajarnya tepatnya di SD. Jadi anak-anak yang kecil, dulu TK juga, jadi TK dan SD. Jadi kalaupun saya membawakan pelayanan firman di sekolah, paling mentok kalaupun itu dewasa hanya guru-guru semua gitu. Jadi yang mendengar ragamnya hanya satu ragam, yaitu guru gitu. Jadi udah jelas arah tujuan saya mau ngomong apa begitu ya. Tapi kalau di ibadah umum begini memang ini pertama saya di GKMI di ibadah umum membawakan renungan firman Tuhan setelah entah berapa puluh tahun begitu ya, saya udah tua berarti ya. Karena terakhir kali itu ketika gempa bumi di Jogja, Bapak Ibu masih ingat tahun berapakah itu? Sekitar 2007 atau 2006 ya. Nah sekarang sudah 2024, jadi puluhan tahun saya tidak berbicara di mimbar gereja, kecuali kemarin yang waktu Paskah itu kan ke anak-anak, jadi beda. Biasalah kok ke anak-anak itu udah tiap hari gitu. Ya saya sedikit dipaksa Bapak Ibu karena senior gitu kan ya, jadi kalau ini saya sebenarnya mau menuntut sih, mau saya tuntut dengan pasal gitu, pemaksakan kehendak itu kan bertentangan dengan Pancasila ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan sila keempat. Tapi masalahnya beliau ini pasalnya pasal Alkitab, jadi saya tidak berani untuk menentang lagi gitu ya. Jadi dengan agak sedikit terpaksa akhirnya saya memberanikan diri untuk berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu. Ya, tema yang diberikan kepada saya adalah hidup yang menghadirkan terangnya. Kemudian ayat Alkitabnya dari Yohanes 8 ayat 12. Maaf Bapak Ibu, saya di sana itu mata saya itu minusnya sudah 10, tetapi saya nggak bisa pakai lensa yang 10 karena sebelahnya 3, jadi kanan 10, sebelah 3, jadi harusnya pakai lensa yang 10 tapi cuma pakai lensa yang 7. Jadi kalau untuk melihat yang di sana saya tidak terlalu jelas, jadi bolehkah saya nanti bolak-balik noleh ke belakang ya Bapak Ibu? Ya. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah hidup yang menghadirkan terangnya. Ayatnya dari Yohanes 8 ayat 12. Terang, kalau kita bicara tentang terang ini tadi kan hidup yang menghadirkan terangnya. Terang itu sesuatu yang sangat penting tentunya. Kalau tidak ada terang kita tidak bisa melihat apa-apa. Dengan adanya terang semuanya jelas terlihat ya Bapak Ibu. Dari yang cantik sampai yang cantik banget, karena nggak ada yang jelek yang diciptakan Tuhan itu kan ya, semuanya baik. Jadi dari yang cantik sampai yang cantik banget, dari yang ganteng sampai yang ganteng banget, semuanya terlihat jelas. Semuanya tidak tersembunyi ketika ada terang. Kemudian bagi sebagian orang, terang itu mengusir rasa takut. Ada orang yang fobia kegelapan Bapak Ibu, biasanya kalau
takut dengan gelap, maka ketika ada terang, maka terang ini mengusir rasa takut yang dihadapi. Dan bahkan kalau kita baca Alkitab kita, hal pertama yang dibahas di Alkitab kita, di kitab Kejadian adalah Allah menciptakan terang. Jadi terang ini sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Kita membutuhkan terang, karena itu di awal Alkitab yang pertama dibahas terang. Kita juga sangat membutuhkan terang. Kemudian ayat ini diambil dari Yohanes, Bapak Ibu. Yohanes itu kitab Injil yang paling unik kalau saya bilang ya. Bukan saya yang bilang sih, banyak yang bilang gitu. Kalau kita baca di kitab-kitab Injil yang lain ya, yang dibahas adalah karya Yesus ketika ada di dunia begitu. Tetapi Injil Yohanes penekanannya bukan dalam hal itu. Injil Yohanes lebih menekankan keilahian, sisi keilahian dari Yesus sebagai anak Allah. Jadi Injil Yohanes tidak terlalu menekankan bagaimana Yesus berkarya di dunia, tapi Injil Yohanes ingin menekankan tentang keilahian Yesus itu loh, bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu anak Allah. Terbukti dari kalau kita baca kitab Injil Yohanes itu ada ayat-ayat yang sangat terkenal, saya yakin pasti Bapak Ibu tahu, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, jadi anak Allah, ilahinya Allah gitu. Kemudian ada lagi yang juga terkenal, ayat-ayat di Injil Yohanes tentang, kok saya jadi lupa ya karena groginya, tadi padahal udah disiapin. Ya, nah termasuk ayat kita ini menekankan bagaimana Allah itu adalah terang. Nah, apa hubungannya dengan keilahian? Nanti kita akan bahas bersama. Dari Yohanes 8 ayat 12 saya tandain dengan warna merah dan biru, Bapak Ibu. Saya kalau berbicara kepada anak-anak selalu saya ayat Alkitab itu saya tandain begini. Jadi mereka yang bawa Alkitab boleh stabilo tapi jangan ditipek ya, gitu kan. Yang penting di stabilo bukan ditipek gitu. Diwarnai yang bagus, boleh Miss emang ya panggilannya begitu ya. Boleh Miss emang kitabnya dicoret-coret, bukan dicoret-coret, saya bilang di stabilo. Jadi kamu tandain supaya kamu ketika baca nanti ngerti. Jadi ada tanda-tandanya. Biasanya saya kalau ke anak-anak tandanya paling hanya kata-kata tertentu begitu. Nah ini saya tandain dengan warna setengah-setengah merah dan biru. Ini enggak melambangkan sesuatu Bapak Ibu, hanya karena biar kelihatan jelas saja. Yang warna merah, izinkan saya bacanya menoleh ke belakang karena tidak jelas yang di sana. Yang warna merah itu adalah pernyataan Yesus tentang dirinya. Jadi kita bagi dua, sedangkan yang biru pernyataan Yesus tentang para pengikutnya. Ya, yang merah itu pernyataan Yesus tentang dirinya, sedangkan yang biru itu pernyataan Yesus tentang para pengikutnya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Lalu yang biru ini adalah pernyataan Yesus untuk para pengikutnya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, ada dua hal. Yang pertama, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama pernyataan Yesus tentang kebablasan. Sebelumnya agak lama ya. Ya, terima kasih. Yang pertama, bagian pertama yang kita bahas adalah Yesus memberi pernyataan tentang dirinya bahwa dirinya adalah terang. Jadi Yesus menyatakan, aku ini loh terang, aku terang. Berarti dia adalah sumber terang. Bukan aku memancarkan terang dari mana ya. Akulah terang. Jadi dia menyatakan bahwa dirinya adalah sumber dari terang itu. Nah, dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan dosa, penderitaan, kesusahan, kemarahan dan sebagainya. Orang
kalau sudah berbuat satu dosa, dia akan tutupi dengan dosa-dosa berikutnya. Bahkan orang melakukan dosa itu sadar bahwa itu yang dilakukan adalah salah. Saya pernah bertanya kepada murid saya tentang pembahasan manusia berdosa butuh diselamatkan gitu ya. Anak-anak kelas 5 ini materinya seperti itu. Saya tanya kepada mereka, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam waktu dikasih buah pengetahuan yang baik dan jahat oleh Hawa itu, tahu enggak kalau itu adalah buah yang dilarang Tuhan? Saya tanya begitu ke mereka. Mereka bilang, enggak tahu lah Miss, kan yang makan duluan Hawa. Bukan soal yang makan duluan. Adam tahu enggak itu buah yang dilarang? Lalu mereka berpikir, tahu. Kalau dia tahu, kenapa dia makan? Enggak mungkin Adam enggak tahu bahwa itu dilarang. Kenapa? Karena Adamlah yang menerima perintah tentang larangan itu. Jadi kalau kita baca di kitab Kejadian itu, yang menerima perintah itu bukan berdua, Bapak Ibu Saudara. Yang menerima perintah itu Adam. Hawanya dikasih tahu Adam kemungkinannya, karena setelah diberitahukan itu baru Hawa diciptakan. Jadi kalau kita baca, Adamlah yang terima perintah langsung loh dari Tuhan. Jadi enggak mungkin dia enggak tahu buahnya wujudnya kayak apa. Enggak mungkin dia enggak tahu. Dia pasti tahu. Tapi kenapa ketika Hawa menawarkan buah itu, dia tetap memakannya? Artinya manusia itu tahu, seringkali kita tahu, itu salah tahu, tapi tetap dilakukan, entah dengan alasan apa. Ya, kita mungkin punya banyak alasan. Habisnya karena ini ya, ada alasannya aja. Tetapi apapun alasannya itu salah gitu kan ya. Itu buah yang dilarang. Kenapa? Kamu tahu bahwa itu buah yang dilarang, tetap dimakan. Itu yang dilakukan Adam waktu itu. Pertama ya, dia tahu tapi tetap dilanggar. Yang kedua, ketika Tuhan datang mencari Adam dan dia menanyakan peristiwa itu, sebenarnya saya berpikir kalau Adam bilang, ya Tuhan aku salah, mungkin masalahnya selesai di situ Bapak Ibu. Seandainya Tuhan tanya, apa yang kamu sudah lakukan Adam? Lalu Adam bilang, aku sudah melanggar perintahmu Tuhan, aku meminta ampun. Masalahnya akan berhenti di situ Bapak Ibu. Tapi tidak. Manusia cenderung menutupi dosa yang satu dengan dosa berikutnya. Pelanggaran yang satu dengan pelanggaran berikutnya. Apa yang dilakukan Adam? Ya, dia menyalahkan Hawa. Terlepas Hawa memang salah, tapi Adam kan juga salah. Jadi seharusnya pertanyaan Allah dijawab dengan, ya Tuhan saya salah, saya sudah melanggar engkau. Tapi yang dilakukan Adam, nunjuk dulu, jangan sampai hukuman cuma aku sendiri. Kalau perlu serombongan dihukum semua kan gitu ya. Cenderungan manusia kan gak mau sendiri kalau dihukum, pengennya banyak teman. Jadi akhirnya menyalahkan Hawa. Itu kedua. Satu, dia tidak mengakui langsung. Kedua, dia udah melanggar, tidak mengakui, nunjuk orang lain. Yang ketiga ini yang paling parah, yang keempat ini yang paling parah. Dia menyalahkan Tuhan. Perempuan yang engkau tempatkan itu Tuhan, karena nyalain gara-gara engkau Tuhan menempatkan perempuan ini. Gitu kan ya. Paling kurang ajar itu yang terakhir ya. Dia menyalahkan Tuhan karena menempatkan Hawa di sisinya. Nah itulah manusia, satu dosa akan ditutup dengan dosa berikutnya, ditutup lagi dengan dosa berikutnya, akhirnya manusia akan terbelit dengan dosa. Dan sulit sekali untuk melepaskan dosa itu. Sulit sekali untuk melepaskan dari perbuatan salah yang di awal seharusnya bisa selesai hanya dengan mengaku, mohon ampun, tapi ternyata manusia tidak bisa seperti itu. Manusia tidak mau disalahkan. Nah itulah dunia yang kita tempati saat ini. Penuh dengan perbuatan-perbuatan saling menutupi, dosa yang saling terkait seperti itu. Nah dunia yang seperti ini, maka butuh terang tentunya. Apakah mencetnya saya kurang kenceng ya?
Nah, terima kasih. Mungkin sudah dibantu kali ya. Manusia membutuhkan terang yang dapat melepaskan mereka dari ikatan dosa ini. Apa itu terang kalau begitu? Terang adalah keadaan kehidupan di mana penuh dengan kedamaian, keadilan, kebenaran. Dan itu tentu sangat susah untuk diwujudkan di dunia kita ini. Ya mungkin bisa di area kecil, bagaimana dengan yang lebih luas ya? Terang sangat susah untuk diwujudkan. Kita butuh itu supaya kita bisa terbebas dari dosa tadi. Nah, Yesus tadi sudah menyatakan di awal kita baca tadi bahwa Dia adalah sumber terang. Akulah terang dunia. Jadi Dia adalah sumber terang itu. Nah, sumber terang kalau kita bicara tentang sumber gitu ya, berarti kan asalnya begitu. Nah, kalau belajar di SD saya ke situ terus ya. Belajar di sekolah dasar itu ada namanya sumber energi, betul ya Bapak Ibu ya. Sumber energi itu ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak bisa diperbaharui gitu ya. Kalau sumber energi yang bisa diperbaharui itu maksudnya adalah gak akan habis, dia akan ada terus menerus. Kalaupun sudah hampir habis bisa diperbarui lagi, ada lagi, dan ada lagi, jadi tidak akan habis. Misalnya sinar matahari begitu ya, sinar matahari gak akan habis, jadi akan ada terus. Kemudian kalau misalnya ini angin, jadi itu tidak akan habis, bisa menjadi sumber energi yang bisa seterusnya ada. Tapi ada juga sumber energi yang akan habis kalau kita pakai terus menerus, yaitu misalnya minyak bumi begitu ya. Makanya kan kita harus berhemat karena minyak bumi berasal dari jasad dari makhluk hidup yang terkubur selama jutaan tahun gitu ya. Makanya kalau udah habis ya kita harus nunggu jutaan tahun lagi baru ada gitu kan. Tidak bisa diperbaharui. Nah, terang, kita bicara tentang sumber terang, itu sama seperti itu Bapak Ibu. Sumber terang ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak ternyata. Nah, Yesus, saya mengatakan bahwa Yesus adalah sumber terang yang abadi. Yang kalau tadi sumber energi yang bisa diperbaharui, akan terus ada. Nah, emangnya ada sumber terang lain yang bisa menghadirkan damai, kebenaran, keadilan? Ada. Misalnya contoh, kekayaan. Bisa enggak kekayaan itu mendatangkan damai? Harta benda mendatangkan misalnya orang kelaparan, bisa enggak kita melakukan sesuatu dengan kekayaan kita sehingga mereka bisa damai? Bisa. Kekayaan bisa menghadirkan damai. Bisa menghadirkan kebenaran juga. Ketika orang punya uang dan dia menolong orang lain yang tidak bisa membela dirinya dengan kekayaannya, maka itu bisa menghadirkan damai. Bisa, kekayaan yang menghadirkan damai. Makanya orang Kristen enggak dilarang untuk kaya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir bahwa orang Kristen enggak boleh kaya. Enggak, boleh kaya, karena kalau kita enggak kaya bagaimana kita bisa menolong lebih banyak orang lagi gitu ya. Boleh kaya, tapi jangan terus kekayaan dijadikan yang utama. Nah, kekayaan bisa menjadi sumber terang tadi, tetapi tadi ada sumber terang yang tidak bisa diperbarui. Kalau kekayaan habis, kalau pusat terang kita, sumber terang kita adalah kekayaan, maka ketika kekayaan itu habis, apa yang terjadi? Kita enggak ada damai lagi, kan gitu ya. Yang kedua misalnya jabatan, kedudukan atau status sosial di masyarakat. Ada orang-orang yang punya status sosial di masyarakat yang kedudukannya tinggi, apakah mereka bisa membawa damai dengan jabatannya itu? Bisa. Jabatan itu bisa dipakai untuk membawa damai. Ketika orang memiliki jabatan tinggi, dia berusaha mewujudkan keadilan di masyarakat, itu bisa menjadi sumber terang tadi. Tetapi balik lagi, kalau seandainya jabatan itu diambil, hilang darinya, kan jabatan kan biasanya cuma berlangsung sekian tahun, nanti ganti orang, sekian tahun ganti orang. Maka jika itu yang dijadikan sumber, maka ketika itu tidak ada lagi pada orang tersebut, apa yang terjadi? Damainya hilang lagi.
maka itu juga tidak bisa. Kalau kita mau damai yang abadi, mau mewujudkan terang yang abadi tadi, maka kita butuh sumber yang bisa diperbarui. Tadi sumber terang yang abadi, yang ada terus-menerus. Nah, Yesus menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Dan terang yang dihadirkan Yesus ini membuat nyala di dalam hidup kita adalah kasih. Bukan uang, bukan jabatan, tetapi kasih. Dengan kasih, orang bisa mencari uang. Berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan ketika ada kasih yang menyala di dalam dirinya. Nah, maka Yesus menyatakan dirinya sebagai terang, dia mau menjadi sumber terang bagi kita semua. Bolehkah dibantu? Iya. Nah, yang kedua, kalau tadi di yang warna merah, yang pertama tadi pernyataan Yesus tentang dirinya bahwa aku nih sumber terang yang abadi, sumber terang yang bisa mewujudkan perdamaian, keadilan, kebenaran yang abadi karena nyalanya adalah kasih, bukan kekayaan, bukan juga jabatan. Yang kedua, dia berbicara tentang orang-orang yang mengikut dia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang sendiri, terang itu sendiri ya, terang hidup. Nah, saya membagi dua juga yang bagian ini. Jadi kalau orang yang mengikut Yesus itu ada dua hal yang diterima. Yang pertama yang warna biru lagi nih ya. Yang pertama dia tidak berjalan dalam kegelapan. Ini pasif. Artinya kita hanya tinggal menikmati. Orang yang mengikut Yesus, mengikut sang sumber terang tadi, kayak HP yang dicas ke sumber listriknya. Jadi dia akan memiliki terang, dia akan berjalan dalam terang, dia akan memiliki terang itu. Dua ini ya. Yang pertama yang pasif yaitu dia tidak berjalan dalam kegelapan. Jadi apa yang dia lakukan adalah jalan yang terang, jalan yang penuh damai, selalu ingin berdamai, selalu ingin mewujudkan keadilan. Dan yang kedua, dia tidak hanya sekedar dia tidak hanya sekedar menjadi menikmati, penikmat terang tadi, tetapi dia juga memiliki. Nah, kalau memiliki artinya punya hak untuk menyebarkan. Kalau hanya penikmat ya sudah, cuma tinggal duduk diam pasif, ada terang yang ada di dalam dirinya ya, Allah memberi damai, oh terima kasih Tuhan, Tuhan berikan damai ke hidupku begitu ya. Itu pasif, tidak ada pergerakan. Tetapi tidak hanya itu, Yesus menyatakan bahwa pengikutnya enggak cuma tinggal jadi penikmat, tetapi dia memiliki terang yang dimiliki Tuhan itu. Meskipun dia bukan sumber. Ya, jadi tetap sumbernya tetap Yesus. Tapi kita bisa memiliki terang itu karena itu kita punya hak untuk menyebarkan. Kita punya hak untuk membuat yang di sekitar kita juga terang. Karena apa? Karena kita memiliki terang itu. Kita memiliki terang yang dari sumber yang abadi tadi. Maka, nah ini ketika kita sudah memiliki terang tadi, kita bisa menyebarkan terang itu dengan berbagai cara. Nah ini ada beberapa tipe. Ini nanti silahkan kalau Bapak Ibu punya ide apa ya? Oh ini juga nih kayaknya, lalu dipikirkan kalau kayak gini tuh berarti tipe yang seperti apa? Ada tipe-tipe yang memancarkan terang. Tipe-tipe orang-orang yang memancarkan terang. Nah nanti silahkan apakah saya yang mana ya gitu ya. Yang pertama adalah tipe kembang api Bapak Ibu. Kembang api itu sangat indah. Kalau orang melihat pasti terkagum-kagum. Tetapi nyalanya cuma sebentar. Nah ada orang-orang yang tipe menjadi penerangnya tipe kembang api ini Bapak Ibu. Nyalanya sangat indah, semua orang akan terheran-heran. Wah luar biasa talenta yang sangat diberkati, bisa membuat orang semua terkagum-kagum. Tetapi hanya sebentar dan hilang. Nah ada orang yang tipe menyalanya ini ya,
terangnya hanya seperti ini. Indah sih, tapi cuma sebentar. Habis itu menghilang, gak tahu entah kemana. Ada juga yang tipe terangnya itu seperti matahari. Panas menyala dan terus ada tapi membakar semuanya gitu ya. Jadi saking berkobar-kobarnya semangatnya ini sampai dia tidak sadar membakar orang-orang yang di sekitarnya. Meskipun dia nggak bertujuan jahat, saya tidak mengatakan mereka-mereka ini bertujuan jahat, enggak. Mereka tujuannya baik, mereka punya tujuan untuk menyebarkan damai sejahtera itu. Hanya ada yang modelnya begitu indah membuat orang udah terkagum-kagum tapi kemudian hilang begitu saja. Dicari udah nggak kemana lagi tadi orang itu ya. Kok damainya udah nggak kelihatan lagi. Nah ada yang tipenya berkobar-kobar ingin menyebarkan damai sejahtera, ingin menjadi orang yang bisa membawa kebenaran kemana-mana, tapi ya itu tadi saking membaranya semangatnya sampai manasin semua orang gitu ya. Banyak orang di sekitarnya yang akhirnya terluka juga. Tapi orang ini bukan orang jahat karena dia tidak sadar bahwa semangatnya itulah yang justru membuat orang lain terluka. Nah, ada juga orang yang tipe seperti ini. Ada iklan. Nah, baru 2 ini, masih ada 2 lagi. Harusnya saya sih siapkan kemarin 15 ya, tapi kayaknya kalau 15 nanti kita nggak selesai ibadahnya. Jadi yang ketiga. Nah, yang ini ada yang tahu ini apa? Obor blara itu ada yang tahu nggak? Yang dari yang orang Jawa, bahasa Jawa ini ya. Tahu blara Pak Danu? Tahu ya Pak? Betul. Itu kalau dibakar gimana Pak Danu? Menyalanya wah membara merah begitu tapi cepat habis. Menyalanya kalau kembang api tadi sama-sama cepat habis seperti kembang api. Tapi kalau kembang api tadi bukan yang membara merah bersemangat gitu ya, tapi indah, wah menyenangkan, indah, membuat orang terkagum-kagum. Kalau ini seperti matahari ya, membakar yang wah semangat, tapi tiba-tiba habis, hilang lenyap. Nah ada orang yang tipenya juga seperti ini ketika dia membawakan terang kepada orang lain, ketika dia berusaha untuk menyampaikan damai sejahtera, damai, kebenaran, keadilan kepada orang lain tuh wah bersemangat. Begitu bersemangatnya sampai segala mungkin bisa jadi dia mengorbankan segala hal, tapi setelah itu tiba-tiba lenyap. Nah ini tipe yang ketiga. Dan tipe yang keempat, nah makanya saya bilang silahkan nanti Bapak Ibu boleh mencari-cari, kalau neon itu berarti gimana ya tipenya gitu ya. Silahkan bisa, jadi ini juga saya itu ngarang-ngarang sendiri aja. Maksudnya saya mencari, sifat ini seperti ini, jadi ada orang-orang yang seperti itu juga gitu ya. Nah yang ini pasti familiar lah ya, lilin. Nah lilin ini terangnya mungkin gak seterang matahari, gak seterang belara yang dibakar itu, dia nyalanya mungkin hanya kecil, tidak terlalu menerangi sampai terang banget, tapi setiap orang pasti bisa melihatnya meskipun hanya kecil. Dia juga tidak seindah kembang api tadi, ya karena cuma begitu aja kan, cuma api kecil begitu, nggak kelihatan indah lilin ya. Tetapi di hari bahagia kita membutuhkan dia ya kan. Ketika kita ulang tahun lilin, nggak mungkin kan ulang tahun pakai obor blara gitu kan, bisa kebakaran rumahnya nanti. Atau ulang tahun pakai kembang api di ruangan kan nggak mungkin juga ya. Biasanya lilin yang kecil, biarpun kecil tapi penuh dengan pengharapan. Nah lilin ini menyalanya memang nggak luar biasa Bapak Ibu, tetapi dia meleleh dengan luar biasa ya. Dan lama biasanya ya, dan sangat dibutuhkan ketika dalam keadaan darurat. Gak ada orang dalam keadaan darurat nyari kembang api Bapak Ibu. Gak ada orang dalam keadaan darurat listriknya mati nyari blara untuk dibakar, itu juga gak mungkin. Tapi pasti lilin yang dicari. Ya kalau sekarang mah ada lampu emergensi ya Bapak Ibu. Ini kalau dalam keadaan lampu emergensi belum di strum itu belum diisi baterainya juga pasti orang akan nyari lilin. Ya, dia dibutuhkan meskipun dia kecil nyalanya.
Ada orang yang seperti ini, kelihatannya ya biasa-biasa aja, nggak terlalu menjadi pusat perhatian, tetapi dia ada terus, bahkan dia mengorbankan dirinya untuk menjadi terang untuk yang lain. Nah, ini tipe-tipe terang tadi. Saya tidak mengatakan mereka ini orang jahat Bapak Ibu, mereka orang baik semua tipe-tipe ini. Hanya mungkin mereka punya cara yang berbeda-beda untuk menjadi terang. Nah, apakah Bapak Ibu ada di salah satu tipe yang ini? Apakah tipe yang matahari yang semangatnya begitu membara, berkobar-kobar? Ya. Atau seperti kembang api yang begitu indah sehingga semua orang terpesona, tetapi kenapa cuma sebentar ya? Nanti kalau ada perayaan lagi baru muncul lagi gitu ya. Di kembang api itu kan kalau munculnya kalau tahun baru biasanya ya, ada perayaan-perayaan tertentu yang heboh gitu baru dia muncul gitu kalau kembang api itu. Nah, kalau belara apalagi itu jarang banget. Tapi biasanya kalau di pedesaan itu untuk ini ya, apa ya Pak namanya? Kalau nyalakan tungku itu ya, nah dulu itu pakai itu, jadi langsung cepet dan yang lain bisa ikut terbakar gitu. Iya, untuk cetek geni kalau Pak ada. Jadi untuk bikin api ini kalau kompornya di pedesaan zaman dulu itu kan pakai kayu-kayu gitu ya. Itu kalau pakai belara itu jadi semuanya bisa cepet ikut terbakar gitu. Jadi dia memulai pembakaran itu yang menyebabkan yang lain ikut terbakar gitu. Tapi dia sendiri habis itu hilang. Yang lain sudah menyala, dia hilang gitu. Tipenya kalau belara ini. Jadi, nah ada yang seperti itu. Yang manakah tipe Bapak Ibu? Atau jangan-jangan tidak ada di sini? Saya enggak kayak gitu. Saya itu tipenya neon, yang nyala terus kecuali mati listrik. Mungkin ada yang seperti itu. Silahkan nanti dicari sendiri aku tipe apa ya begitu. Saya juga bingung saya tipe yang mana. Karena saya biasanya di pojok sana, kalau enggak di pojok sana. Ini baru ini aja karena dipaksa sama senior saya ya. Takut kalau nanti dihukum kalau enggak. Ya, ini tipe-tipe terang tadi. Jadi Yesus mengatakan bahwa pengikutnya itu enggak pasif seharusnya. Tidak hanya penikmat terang, enggak hanya berjalan dalam terang, tidak hanya tidak ada kegelapan pada jalan-jalannya, tapi dia memiliki, para pengikutnya itu harusnya memiliki, karena itu punya hak untuk menyebarkan. Kalau kita memiliki kan kita punya hak. Misalnya ulang tahun dikasih kado, setelah dikasih kan benda yang sudah dikasih itu kan kita punya hak untuk melakukan apapun atas benda itu. Nah sama, ketika Yesus sudah memberikan terangnya, maka kita punya hak untuk menyebarkan itu. Bukan kewajiban ya Bapak Ibu, kalau kita melakukannya sebagai kewajiban nanti enggak tulus melakukannya. Tapi sebagai hak kita, artinya kalau hak itu kita boleh gunakan, boleh tidak. Benar enggak ya? Kita punya hak untuk memakai itu, untuk menyebarkan itu, menyebarkan semakin banyak kemanapun gitu ya, punya hak. Dan Yesus berharap kita menggunakan hak kita itu untuk menyebarkan terang itu sebagai para pengikutnya. Mana ini? Aduh, minta tolong dong. Nah, terima kasih. Bagaimana? Nah, ini kalau tadi kita sudah punya hak untuk menyebarkan, lalu bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa memancarkan terang itu supaya terus ada terangnya kan? Kalau Yesus sudah jelas, dia adalah sumbernya, jadi pasti ada terus terangnya. Nah kita bagaimana? Apakah kita akan seperti Yesus yang bisa terus memancarkan terang yang dari sumber Yesus tadi? Apakah kita bisa terus membawa damai buat di sekitar kita? Jangan-jangan justru kita yang bikin gak damai di sekitar kita. Kalau kita datang ke kerumunan orang, tiba-tiba orang yang ngobrol, ketawa-ketawa berhenti, sep. Nah, jangan-jangan kita tidak bawa terang di situ. Jangan-jangan orang tidak merasa damai dengan keadaan kita, dengan kehadiran kita. Tapi beda kalau ada orang lagi ngobrol-ngobrol, kita datang lalu, nggak ada kamu nggak rame loh. Nah gitu, kalau saya bicara ke anak-anak, kalau kamu datang ke teman-temanmu dan teman-temanmu bilang, kamu udah ditunggu-tunggu, gak ada kamu, gak seru, Nah itu orang yang bisa memancarkan damai sejahtera di sekitarnya. Tapi ketika dia datang dan orang lain langsung, dia datang. Bahaya ini ya. Jangan-jangan kitalah sumber kegelapan itu, bukan sumber terangnya. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa memancarkan terang itu?
Yang pertama adalah kita harus, namanya memancarkan terang itu harus berada di tempat gelap Bapak Ibu. Kalau mau jadi terang. Bukan berarti kita nggak boleh di tempat terang ya. Kita boleh di tempat terang, tapi terang yang kita pancarkan nggak ada gunanya. Betul ya? Kita bawa lampu di tengah matahari yang terik, menyengat. Lampu ini terang sih terang, tetap terang, maksudnya tetap disebut sebagai terang, tetapi nggak ada dampak yang luar biasa dari lampu itu karena udah kalah dengan sinar matahari. Jadi kalau kita bawa damai sejahtera, tapi di antara kita sendiri, di kalangan kita sendiri yang sudah orang-orang yang baik kan di sini ya semuanya ya, yang di kalangan yang saudara-saudara kita sendiri yang memang kita tahu perilakunya baik, orangnya tidak butuh bantuan, sudah pokoknya segalanya sudah baik-baik saja, apa gunanya terang kita gitu ya. Maka terang itu akan terlihat terang ketika dia di tempat gelap. Nah, berarti kita harus menyalurkan terang itu, cari tempat-tempat gelap. Di mana itu ada tempat gelap? Kadang-kadang di gereja ada tempat gelap juga loh Bapak Ibu. Tanya Pak El pasti tahu tuh tempat gelap gereja di mana. Betul ya? Di toilet katanya. Nah, ada tempat gelap. Artinya gini loh, dalam diri kita masing-masing kadang-kadang ada sisi gelapnya. Betul ya Bapak Ibu, termasuk saya. Kadang-kadang ada waktunya kita itu membutuhkan pertolongan orang lain. Kan kegelapan tadi kan kesengsaraan, dosa gitu. Kadang-kadang meskipun terlihat baik-baik saja, kita itu sedang butuh terang. Orang nggak tahu kalau tidak mendekati gitu ya. Termasuk saya mungkin. Kadang-kadang ada sisi gelap dalam diri saya. Makanya saya di pojok sana, diam aja di pojok begitu. Bukan lagi marah Bapak Ibu, memang suka menyendiri di situ karena takut dipanggil-panggil Pak El aja sih sebenarnya. Jadi ada sisi-sisi gelap kita ketika kita mungkin dalam keluarga sedang ada masalah. Itulah sisi gelap kita. Kita sedang bermasalah. Di dalam pekerjaan mungkin kita sedang kacau. Tapi ketika di gereja kayak yang tidak apa-apa, senyum-senyum, ya gitu ya. Ada orang-orang yang bisa seperti itu, tapi ada orang yang yang tidak bisa menyembunyikan juga. Nah, jadi yang dimaksud menjadi terang di tempat gelap ini bukan berarti kita cari orang-orang yang nggak percaya Tuhan, bukan Bapak Ibu, belum tentu. Kadang di komunitas kita sendiri itu ada orang-orang yang punya sisi gelap yang kita tidak pernah tahu. Maka perlu kita cari tahu untuk itu ya tentu saja. Nah, terang akan menjadi terang kalau dia di tempat gelap. Terang ketika berada di tempat terang ya tetap terang tetapi kurang bermanfaat. Yang kedua, jadi yang pertama supaya kita bisa memancarkan terang itu kita harus cari tempat-tempat gelap. Bukan untuk mojok sendiri ya Bapak Ibu, tapi untuk menerangi tempat-tempat gelap itu. Membuat orang yang saat itu mungkin sedang dalam kesusahan, dalam kesengsaraan, dalam permasalahan bisa terang kembali kehidupannya. Kemudian yang kedua, nah ini yang sudah pasti. Harus terlalu terhubung dengan sang sumber terang. Kalau kita sendiri tidak terhubung dengan sang sumber terang tadi, bagaimana kita bisa memancarkan terang? Jangan-jangan kita sendiri redup nantinya. Kalau tadi saya bilang sumber terang yang lain itu tadi ya ada harta atau kekayaan, ada juga jabatan begitu ya. Nah, ketika nyala terang yang dihadirkan itu meredup, ini ada dua hal yang dipertanyakan kalau sumber terangnya adalah kekayaan atau kedudukan tadi. Yang pertama, apakah sumber terangnya bermasalah? Gitu kan ya. Oh, jangan-jangan hartanya habis gitu. Atau jangan-jangan kedudukannya sudah dicopot, jabatannya sudah diambil. Jadi dia nggak jadi terang lagi. Itu pertama, dari sumber terangnya mungkin bermasalah. Kalau orang yang biasanya memancarkan terang tiba-tiba meredup. Yang kedua, yang bermasalah adalah si orang itu sendiri mungkin. Kekayaannya masih, jabatannya masih, tapi orang itu sendiri sedang bermasalah sehingga redup. Nah, itu kalau sumber terangnya yang itu. Tapi ketika sumber terangnya adalah Yesus, maka ketika terangnya meredup, terang kitanya meredup, yang bermasalah enggak mungkin sumber terangnya.
Yang bermasalah pasti orangnya. Orang yang menjadi pemancar terang Yesus itu pasti sedang dalam masalah. Nah, jadi kita butuh dicas gitu ya, atau terhubung lebih tepatnya. Kalau dicas itu bisa penuh baterainya, nanti tiba-tiba habis harus dicolok lagi ya. Lebih bagus lagi kita selalu terhubung. Jadi selalu dicolok ke sumber terangnya. Selalu mendapatkan sesuatu dari sumber terang itu. Dari mana saja kita bisa dapat sesuatu itu? Bisa dari mana saja? Dari komunitas di sekitar kita, mendengarkan orang yang memberi kita nasihat. Bahkan saya itu mengakui saya belajar dari anak-anak kadang-kadang. Karena anak-anak itu dengan polosnya menyampaikan sesuatu yang kadang tidak terpikir dari saya gitu. Jadi kita bisa dicas itu tidak hanya dari orang yang lebih dari kita, kadang-kadang dari anak-anak. Oh, kita sadar akan sesuatu dari anak-anak yang berbicara kepada kita. Saya itu dulu punya ruangan tersendiri gitu di sekolah, Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak pengen ngobrol sama saya bisa datang ke ruangan saya, tapi sekarang sudah enggak. Dulu punya ruangan sendiri. Ada satu anak itu yang setiap kali datang, Miss, aku mau ngomong, katanya gitu. Nah, anak ini tuh selalu dia bawa sesuatu yang memberi saya sesuatu yang baru gitu ya. Gak pernah terpikir. Nah, ini satu kali anak ini datang, Miss, peristiwa Nuh, dia bilang gitu. Kenapa peristiwa Nuh? Peristiwa Nuh keluar dari bahtera itu sukacita atau enggak? Sukacita lah, kan dia bisa turun lagi. Sudah banjirnya sudah berhenti. Menurut aku enggak, kata dia begitu, kata anak ini. Kok bisa? Kan seneng dong, sudah beres banjirnya, dia bisa turun, bisa hidup lagi di dunia yang biasa dia tinggali. Enggak, Miss, tahu enggak? Ketika keluar dari bahtera yang dia lihat adalah mayat-mayat bergelimpangan di situ. Yang dia lihat adalah dunia yang rusak semuanya. Gak ada, terus turun baunya bau bangkai, Miss. Itu namanya peristiwa yang horor, katanya gitu. Si anak, saya berpikir, oh iya ya, saya gak pernah terpikir gitu. Jadi saya belajar dari anak-anak yang saya didik, jadi kita saling mendidik sebenarnya dengan anak-anak itu. Dia bilang, oh iya ya, kamu hebat ya, kok kamu bisa kepikir kayak gitu. Loh aku mikirin dari kemarin loh, Miss. Waktu Nuh itu turun dia ngapain? Kan gak ada orang, Miss. Kebayang gak, Miss, dia turun sepi, gelap, terus becek tanahnya, terus banyak mayat-mayat, baunya, kan mayat udah berapa lama itu, Miss? Berapa lama Miss Nuh di itu? Kan lebih dari setahun kan, jadi baunya pasti sudah gak karu-karuan. Itu peristiwa horor katanya gitu. Oh iya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita bisa saling belajar bahkan dari anak-anak. Kalau saya bilang anak-anak itu bisa menjadi bisa menjadi tempatnya kita ngecas tadi, karena Allah kan bilang kamu ketemu dengan orang-orang di sekitar itu sebenarnya udah ketemu dengan Allah sendiri sebenarnya, karena ada Allah, ada esensi Tuhan itu di kita semua. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita kan. Jadi kita bisa belajar dari banyak hal, dari banyak orang. Jangan menutup diri dari bahkan orang yang kita tidak anggap sekalipun. Bahkan saya bilang ke anak-anak, dengan musuhmu pun, kamu yang benci orang itu, kamu bisa belajar loh. Kamu bisa ngecas pengetahuan baru tentang Allah dari orang yang kamu benci kadang-kadang. Karena kamu disadarkan bahwa ternyata kamu gak sempurna dari situ. Nah itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya kita bisa terus memancarkan terang itu? Yang pertama adalah ya kita harus mencari tempat-tempat yang gelap supaya sinar terang kita bisa dinikmati oleh orang lain. Karena kita punya hak untuk menyampaikan sinar terang itu. Yang kedua, yang pasti harus terhubung dengan sang sumber terang itu. Terhubung, kalau saya tanya ke anak-anak selalu bilangnya, baca Alkitab, ke gereja, enggak cuma itu, saya bilang gitu. Terhubung dengan Tuhan itu enggak selalu hanya dengan baca Alkitab. Itu iya, itu harus, tetapi enggak cuma itu. Ketika kamu bergaul dengan teman, ketika kamu bisa rukun dengan keluargamu, itu kamu sedang
ini sedang terhubung dengan sang sumber terang itu. Dan itu bisa menjadi baterai baru buat kita sehingga kita bisa memancarkan terang kepada orang lain. Kesimpulan, nah sudah sampai di akhir kita Bapak Ibu. Kesimpulan, ini saya hanya mengulang yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah setiap pengikut Kristus adalah orang-orang yang memancarkan terangnya Kristus, seharusnya begitu. Jadi tidak ada, kalau kita sudah jadi pengikut Kristus, maka kita harus memancarkan itu dimanapun kita berada. Kalau perlu cari tempat-tempat gelap yang tadi ya. Kemudian yang kedua, terang akan bermanfaat ketika ia berada di tempat yang gelap. Ruang gelap itu bisa jadi di keluarga kita sendiri, bisa jadi di tetangga kita, bisa jadi di orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan yang ketiga, kesimpulannya hanya 3 saja Bapak Ibu. Mana ini yang 3? Yang ketiga, kita harus terus terhubung dengan sang sumber terang itu supaya kita bisa terus menyampaikan terang kita itu. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami tidak sempurna. Kami tahu kami bukanlah orang-orang yang layak untuk disebut sebagai terang bagi sesama kami. Karena seringkali kami juga memiliki sisi-sisi gelap. Seringkali kami punya rencana-rencana jahat. Seringkali kami memikirkan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Seringkali juga kami mendukakan orang-orang yang kami kasihi. Tolong Tuhan supaya kami boleh belajar dan terus belajar untuk menjadi terang Tuhan itu. Kami mau Engkau selalu menyalurkan terang-Mu itu, Engkau yang adalah sumber terang, boleh menjadi sumber terang untuk kami supaya kami juga bisa menjadi penerang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarkan kami untuk selalu peduli pada orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang akan menguatkan kami semua sehingga kami mau melakukan yang terbaik dari yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih untuk Bu Yayu yang sudah boleh menolong kita Bapak Ibu. Kalau minggu lalu kita juga sudah boleh diajar, diingatkan apakah kita menjadi orang yang menggemari Kristus atau kita menjadi orang yang mengikut Kristus. Dan biarlah kita bukan hanya menjadi penggemarnya, tapi kita menjadi pengikutnya. Dan ketika kita menjadi pengikutnya, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hak. Tadi dikatakan oleh Bu Ayu, saya tercelikkan ya, karena selama ini mungkin berpikir kita menjadi orang yang menghadirkan terang itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Tapi ternyata kalau dari apa yang disampaikan Bu Yayu tadi itu ada satu hal di sini bahwa menghadirkan terang itu bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi itu adalah hak dalam diri kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah itu akan bisa menjadi semakin nyata kalau kita bukan hanya menjadi penggemar, tapi kita menjadi benar-benar pengikut Kristus dalam kehidupan kita ini. Tadi kita sudah ditolong ya, sangat sistematis sekali bahwa ada tipe-tipe yang harus bisa kita pilih dalam hidup kita ini, kembang api, matahari, tipe belara, atau kita boleh mengambil juga hak kita menjadi pembawa terang itu seperti lilin. Nah lilin ini memang kecil, tidak besar, tapi dia memberi makna, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi dirinya karena dia harus meleleh, gitu ya, meleleh untuk dirinya sendiri. Tapi itu memberi makna dalam kehidupan kita. Nah mari Bapak Ibu, dalam masa-masa ini, masa-masa kita sebelum masuk masa raya Advent, kita kembali coba mengintrospeksi diri kita agar kita juga menjadi orang-orang yang benar-benar menghadirkan terang sebagai wujud bukan kewajiban, tapi sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diberikan hak oleh Tuhan untuk menjadi pembawa-pembawa terang dalam kehidupan kita. Nah mari itu semakin kita sempurnakan dengan kita bangkit berdiri, dengan kita semakin juga boleh mengungkapkan komitmen kemuritan kita, dan biarlah ini bukan hanya sebagai sesuatu yang
latah yang wajib dalam ibadah minggu kita, tapi juga sebagai tekad kita yang juga mau meneladani Kristus. Karena itu mari bersama-sama kembali kita mengucapkan komitmen kemuridan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita pula bersama-sama kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah ditaburkan. Biarlah itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa memiliki spirit untuk menghadirkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Kini saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita mau hidup kita itu penuh dengan keyakinan, dengan percaya bahwa janji Tuhan adalah pengharapan yang besar di dalam kita. Haleluya Yesus. Inilah kami ya Bapa. Kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Lihatlah hati kami yang rindu akan jamahan-Mu, yang rindu akan jawaban-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Berjanji
tundukkan kepala kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala berkat pertolongan dan perlindungan-Mu atas kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Jika hari ini kami ada sebagaimana kami ada dalam keadaan yang sangat baik, itu semua karena pertolongan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jika bukan Engkau ya Tuhan yang menyertai kami, tentu keadaan kami tidak akan seperti sekarang ini. Oleh karena itu di sepanjang perjalanan kehidupan kami mohon perlindungan-Mu senantiasa, dan kiranya Roh Kudus selalu memimpin jalan hidup kami. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa, kesalahan dan pelanggaran yang masih saja kami lakukan, serta hal-hal yang tidak berkenan yang kami perbuat, menyakiti hati Tuhan dan perasaan-Mu ya Bapa. Sekali lagi ampuni segala kesalahan kami, dan biarlah kami tetap berkenan untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu. Seperti firman Tuhan hari ini ya Tuhan, kami rindu bisa menjadi lilin menyala, walaupun kami harus membakar diri sendiri dan meleleh, agar dapat menerangi sekeliling kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang rela untuk membayar harga, untuk menjadi sebuah lilin yang membawa terang. Dan biarlah Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Ayu yang sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang ditaburkan dapat menjadi rema bagi jemaat-Mu, dan Tuhan juga memberkati pekerjaan dan keluarga Bu Ayu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau juga menempatkan kami di GKI Bandung ini. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elfren Sitompul dan keluarganya. Kiranya Tuhan terus menambahkan kesehatan, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengembalakan kami. Dan Tuhan sendiri yang akan menopang seluruh kehidupannya, baik pelayanannya, keluarganya, dan kesehariannya. Kami juga Tuhan berdoa untuk semua majelis dan para pelayan-Mu, agar diberikan kesatuan hati dalam melayani Tuhan di tempat ini. Juga untuk setiap program yang ada, mulai dari Komisi Anak, Komisi Remaja dan Pemuda, Komisi Bapak, Komisi Perempuan dan Komisi Senior boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan, di pagi ini kami sepakat berdoa dengan seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini ada dalam pergumulan ekonomi pasca pandemi. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan umat-Nya, dan Engkau juga Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh umat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga Tuhan khusus berdoa untuk Ibu Yuni yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit Panti Rapi di Yogyakarta. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesabaran, dan juga biarlah Tuhan mujizat-Mu tetap ada untuk Ibu Yuni dan keluarganya. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa bagi para staf, mentor, tutor, dan anak-anak di PPA Pelangi Pemulihan yang sudah Tuhan percayakan untuk kami layani. Kiranya mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yesus, sehingga lewat pelayanan PPA Pemulihan ini yang anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, anak-anak dan orang tua mereka boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan untuk masa depan mereka yang lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta menjelang pilkada di waktu yang akan dekat ini. Kiranya Tuhan tetap ada keamanan dan kedamaian. Jauhkanlah bangsa kami dari roh pemecah belah. Khususnya kami berdoa untuk pemimpin tertinggi kami, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, beserta para menteri, seluruh anggota DPR, MPR, TNI, Polri, dan seluruh pejabat, baik yang di pusat maupun yang ada di daerah, diberikan roh takut akan Tuhan dan hikmat serta kebijaksanaan dalam mengelola pemerintahan ini. Dan Tuhan, biarlah kiranya setiap pujian yang sudah kami naikkan serta doa-doa yang telah dipanjatkan di ibadah ini kiranya dapat memberikan kekuatan dan semangat bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini dalam mengiring Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Doa syafaat sudah dinaikkan dan kini saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Pada pagi hari ini saya terinspirasi dengan Pak Saiful, ya, yang sering kali menaikkan pujian Sunda, ya. Itu menunjukkan betapa bangganya beliau sebagai orang Sunda. Saya juga mau seperti itu. Saya sebagai seorang Boru Batak, ya, saya juga mau bangga dong dengan keberadaan saya. Kebetulan kami bertiga, ini tiga-tiganya Boru Batak, ya. Dan hari ini kami akan mengangkat pujian lagu Batak yang berisikan sukacita. Kita mau memberikan persembahan dengan penuh sukacita, dan biarlah sukacita itu juga melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, sebentar kita akan menaikkan doa dulu sebelum kita menaikkan pujian kita. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, untuk setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Biarlah itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, agar hidup kami senantiasa menghadirkan terang-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Terimalah ya Bapa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Go class ni roha doa
ya. Adalah sukacita di hatiku. Itu bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Jadi kalau mau tahu artinya ini, ya perhatikan aja bahasa Indonesianya. Sama, tidak jauh beda Bapak Ibu ya. Nah, semoga Allah damai sejahtera selalu menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu tetap terpelihara sempurna dan tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.